Halo Sobat Spoiler, gimana kabarnya? Saya doakan sehat semuanya. Untuk melepas lelah, mari kita simak saja alur cerita film. Pada kali ini saya akan menceritakan film dari Cina dengan judul Gatau The Last Try. Film yang mengusung tema gangster dan percintaan. Dan sebelumnya saya peringatkan karena konten ini bersifat spoiler, alangkah lebih baiknya jika kalian menonton filmnya secara langsung. Dan baiklah kawan, langsung saja mari kita simak alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan perkelahian dua kelompok geng, sebelum kemudian flashback pada sebuah pertemuan antara pemimpin Benteng Utara dan Benteng Selatan dalam perayaan hari lahir putra Pikran yang diperankan oleh Alex Ko yang merupakan pemimpin geng dari Benteng Utara. Kemudian datanglah pemimpin dari Benteng Selatan, ia adalah Presiden Bar yang diperankan oleh Jack Cow beserta putri dan menantunya yaitu Big Sky yang diperankan oleh Jian Sheng. Pada scene ini telah diperlihatkan ketidaksukaan Sky pada cara bisnis ayah mertuanya. Di sudut tempat yang lain, datanglah fotografer yang telah dipesannya. Ia adalah Xiaoqi yang diperankan oleh Nicky Xie. Wanita itu datang dengan sangat terlambat hingga membuat sedikit keributan dengan Ah King yang diperankan oleh Chen Zhensu yang merupakan asisten dari Pikran. Setelah dimarahinya, gadis itu bukannya merasa sakit hati dan menyesal. Ia justru merasa kesal padanya dan memaksa Ah King untuk membantunya supaya ia dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Ah King menurutinya dengan sangat terpaksa. Ah King yang merasa kesal dengan pekerjaannya justru malah diledek oleh temannya hingga membuatnya memaksa temannya untuk menggantikannya. Namun temannya menolak hingga terjadi perseteruan kecil yang membuat kamera di dalam tas yang dibawa oleh Ah King terjatuh dan pecah. Ah King langsung merasa tidak enak hati melihat ekspresi wajah Xiaoqi yang terpaku. Ah King merasa bertanggung jawab atas rusaknya kameranya. Hingga keesokannya ia datang menemui Xiaoqi di kantornya untuk memberikan sebuah kamera baru. Namun Xiaoqi menolaknya dengan alasan yang rusak adalah lensa keluaran lama yang sudah tidak lagi diproduksi. Dan karena kejadian itu, Ah King masih merasa bersalah dengannya. Hingga suatu hari saat keduanya kembali tak sengaja bertemu, Ah King memberikan tawaran untuk mengajaknya keliling di daerah Benteng Utara, daerah kekuasaan gangsternya. Pada scene inilah tepat di hari pembukaan konstruksi di Benteng Utara, film memperlihatkan kericuan yang diciptakan Sky, namun berhasil direda berkat istrinya. Di sisi lain, Xiaoqi yang tak sengaja bertemu pamannya di sana. Ia mendapat peringatan untuk tidak terlalu dekat dengan mereka. Kemudian pada malam harinya, Sky dengan rencananya membuka laboratorium di gedung konstruksi Benteng Utara untuk menciptakan racikan narkoba dengan dosis tinggi, dengan memanfaatkan lulusan mahasiswa kimia dan temannya sebagai distributornya. Pada keesokan harinya, Ah King sedang makan malam dengan fotografer yang diundangnya. Ia meminta maaf karena keterlambatan penggantinya, yaitu Xiaoqi. Dan dari pertemuan malam ini, Xiaoqi dan Ah King saling mengetahui bahwa mereka tumbuh tanpa orang tua. Dan Xiaoqi mengetahui jika Ah King memiliki hati yang baik. Saya memperlihatkan proses pembuatan produk dari kejahatan Sky yang tidak diketahui ayah mertuanya di dalam gedung konstruksi Benteng Utara. Pendistributoran pun sudah dimulai dengan sangat rapi. Namun sayangnya, hal ini mulai tercium oleh paman Xiaoqi yang merupakan petugas pengawas di benteng ini. Ia mengutarakan desas-desus narkoba dari wilayah Benteng Utara kepada Pikran, dan Pikran menegaskan bahwa dari Benteng Utara tidak akan pernah mengizinkan tempat untuk perdagangan yang dilarang tersebut. Paman Xiaoqi pun meminta bantuan pada mereka untuk mengusut masalah ini. Setelah adanya rumor tersebut, Ah King dan lainnya mulai menyelidiki setiap sudut kota, namun mereka masih belum menemukannya. Keesokannya, scene kembali memperlihatkan kunjungan Ah King di kantor Xiaoqi. Namun gadis itu hari ini tidak berangkat karena demam. Ah King pergi mencari alamat rumahnya. Sampainya di sana ia memaksa Xiaoqi untuk pergi ke dokter. Di saat itulah benih cinta di antara keduanya mulai saling ada. Kemudian malam berikutnya, Xiaoqi sengaja datang menemui Ah King untuk memberikan hasil fotonya. Bahkan Xiaoqi masih terus meminta untuk keliling di Benteng Utara. Namun sayang, pertemuan mereka malam itu tidak tepat waktu. Ada suatu hal yang harus diselesaikan oleh Ah King. Hingga terpaksa, Ah King mengajak Xiaoqi pada sebuah pertemuan. Saya memperlihatkan kedatangan Sky untuk menantang Pikran dalam permainan malam ini. Di sanalah Sky kembali membuat ulah hingga memaksa anak buah Pikran menodongkan pistol ke arah mereka. Sky mengungkapkan keinginannya agar Pikran menyerahkan gedung konstruksi di Benteng Utara padanya.
Namun kemarahan pikiran membuatnya mengakhiri pertemuan ini dan berambut pergi. Shoki yang berada di sana menahan rasa takutnya. Hal ini merupakan pertama kali baginya. Shoki masih meneruskan permintaannya kepada Aking untuk mengajaknya ke Benteng Utara pada keesokan harinya. Keesokannya mereka pun bertemu kembali di Benteng Utara. Tanpa sepengetahuan Aking, geng dari Benteng Selatan datang untuk menghancurkannya. Saat itu tepat ketika Aking dan Shoki sedang jalan bersama menelusuri gang-gang di Benteng Utara. Dan saat itulah dari kejauhan segerombol orang datang menghajarnya. Bibi yang berada di toko depan menelpon rekan-rekan Aking. Dan tak lama kemudian datanglah mereka menyelamatkan Aking. Hingga terjadi keributan yang membuat Aking terluka. Dan diakhiri dengan kemenangan dari geng Benteng Utara. Selesainya perkelahian, Aking menemui Shoki yang bersembunyi. Shoki mulai mengkhawatirkan luka yang ada pada lengan Aking. Lalu Aking mengajaknya ke rumahnya. Di sanalah perlahan Shoki mulai mengungkapkan perasaannya. Aking mendekat dan memeluknya sebagai jawaban bahwa ia juga mencintainya. Di lain tempat, petugas keamanan benteng yang merupakan paman dari Shoki berkunjung ke wilayah Benteng Selatan. Di sana ia membicarakan tentang obat-obatan terlarang yang rumornya sedang gencar kepada pemimpin mereka, yaitu Presiden Bart. Kemudian hal tersebut dibahas oleh Presiden Bart pada malam harinya kepada Sky. Namun Sky masih menutupinya. Kecerdasannya membuatnya meyakini bahwa semua itu adalah ulah anak menantunya. Dan ia juga menegaskan bahwa ia tidak menyukai tindakannya. Dan memperlihatkan kedekatan antara Aking dan Shoki. Kini Aking mulai mengikuti aktivitas Shoki, termasuk pergi ke perpustakaan maupun membahas isi bacaan bersama. Kemudian sampai pada suatu ketika, Aking meminta bantuan teman-temannya untuk memasak makanan yang akan diberikan pada Shoki di malam hari di ulang tahunnya. Saat makan malam tiba, Aking berhasil memberikan kejutan untuk kekasihnya. Sama halnya dengan kejutan yang diberikan Sky untuk istrinya di rumahnya. Namun sayang, suasana romantisnya dirusak oleh pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan urusan ayah mertuanya. Ditambah dengan kedatangan ayahnya. Sang ayah juga menyebutkan bahwa ia tak ingin jika putrinya ikut campur dalam urusan suaminya. Sky mendengarnya dan ia sangat marah. Di lain tempat, tanpa sepengetahuan Sky, anak buahnya sedang berpesta narkoba di sebuah diskotik. Kemudian berakhir menjadi sebuah kematian pada salah seorang yang mengkonsumsinya. Kabar ini pun kemudian muncul dalam sebuah berita dan tersebar luas. Di luar sana, Aking sedang berduaan dengan Shoki. Ia kembali memberikan kejutan untuk Shoki berupa lensa yang dipecahkannya. Sebelum kemudian, dering telepon dari pikiran mengakhiri kencan malam mereka. Sampainya di sana, berita tentang penyusupan narkoba yang muncul dari Benteng Utara membuat pikiran bertindak cepat. Hal ini juga diserahkan kepada Aking untuk menyelidikinya. Ia pun dengan sigap memeriksa CCTV yang mencurigakan di proyek pembangunan yang sedang berlangsung. Mereka menemukannya. Namun keesokannya saat memeriksanya, ruangan tersebut telah dibersihkan dari barang-barang terlarang yang sebelumnya telah diselundupkan di sini. Tentunya Sky berpuas hati dan membuat pikiran sangat marah dengan tindakan Aking yang terburu-buru. Bahkan ia mengganti Aking dengan anak buah lainnya untuk menjaga gedung konstruksi ini. Setelah pikiran pergi, beberapa rekannya mengolok-oloknya bahwa ia menjadi bodoh seperti ini karena sedang dibutakan oleh gadisnya. Sky juga sedang merasakan kemarahan dalam hatinya akibat ulah ayah mertuanya. Emosinya pun ia tumpahkan di dalam gedung di mana tempat peracikan obat yang dipasarkannya. Dalam scene ini diperlihatkan kesewenaannya terhadap anak buahnya, termasuk kepada pakar yang menciptakan obat terlarang ini. Dan di lain tempat, karena masalah siang tadi, Aking menghabiskan waktunya dengan minum-minuman. Shoki yang melihatnya mencoba menegurnya. Aking hanya menjelaskan jika ia mencintainya, namun tidak dapat melepaskan pekerjaannya. Kemudian Shoki datang memeluknya. Ia berusaha mendukungnya. Keduanya kembali menghabiskan waktu bersama hingga keesokan harinya. Dan sepulangnya mereka di malam hari, segerombolan geng dari Benteng Selatan yang mengincar kematian Aking datang menyerangnya. Aking dapat menangkisnya, namun tidak untuk waktu yang lama. Ia kemudian harus terkalahkan, dan saat Shoki hendak menolongnya, ia justru menjadi korban amukan salah satu geng Benteng Selatan dalam kecanduannya. Mereka semua pergi saat mendengar patroli malam yang melihat kejadian itu datang. Aking merasa terpukul saat melihat kekasihnya dalam keadaan tidak sadarkan diri.
Keduanya dilarikan ke rumah sakit. Aki yang tersadar terlebih dahulu melihatnya sesaat sebelum pergi. Paman Shoki juga datang dan memberikan nasihat untuk meninggalkan Shoki demi keselamatannya. Hal ini membuatnya berpikir keras untuk mengambil sebuah keputusan. Malam pembalasan dendam datang. Aking dan rekannya menangkap salah satu geng dari benteng selatan yang sedang berjalan seorang diri. Setelah tertangkap, dibawanya ia dan dihajarnya demi mendapatkan pengakuan. Dan mengakulah ia bahwa obat-obatan terlarang ini di bawah perintah Sky. Karena dengan ini ia akan dapat menghancurkan rencana konstruksi di bagian benteng utara. Setelah usai menghajarnya, Aking bersama rekannya datang mengikuti arah mobil Sky. Sampainya Sky di sana, ia terkejut mendapati pekerjanya tidak ada. Ia bahkan memarahi satu anak buahnya, namun tidak ada ketakutan yang keluar dari wajahnya. Dan tiba-tiba saja tembakan beruntun mengarah ke tubuhnya. Sampainya di luar gedung, mahasiswa itu melanjutkan menembaki Sky hingga ia tewas. Aking yang melihat tubuh Sky tak lagi berdaya merasa bingung. Jauh di atas sana, diperlihatkan sniper suruhan dari Presiden Bar yang telah siap pergi, karena tugasnya telah selesai. Dari kejadian malam ini, Presiden Barlah dibalik pemberantasan obat terlarang milik Sky. Di rumah sakit, Shoki sedang menangis saat mengetahui Aking tidak dapat lagi dihubungi. Bahkan sahabatnya telah membawakannya beberapa barang miliknya dari rumah Aking. Sang paman juga memintanya untuk menerima kenyataan ini, karena kehidupan Aking dengan dirinya sangatlah berbeda. Hal ini Aking lakukan demi keselamatannya. Di lain tempat, istri dari Sky sedang menangisi surat terakhir dari suaminya, bahwa semua yang Sky lakukan demi untuk kebahagiaannya. Film ditutup dengan kepergian Aking dari geng Benteng Utara. Kisah cinta keduanya terpaksa diselesaikan, dan mereka akhirnya menerima keputusan untuk tak lagi bersama. Film pun selesai. Baiklah kawan, sampai bertemu di konten berikutnya. Jangan lupa klik subscribe, karena subscribe itu memang gratis. Jangan lupa pula share, like, and comment, dan juga klik loncengnya. Dan bye-bye.